Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif oleh Maria Alfonsanino, CGP Angkatan 11, SMP Negeri 6 Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Kesimpulan tentang peran saya dalam menciptakan budaya positif. Guru yang baik hendaknya memiliki kemauan dan kemampuan untuk mewujudkan budaya positif pada lembaga pendidikannya atau di sekolahnya. Budaya positif tersebut dapat dilaksanakan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Konsep-konsep inti yang dipelajari adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang membelajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga mengutamakan disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam bertindak. Disiplin positif membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Konsep inti selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Di dalam diri peserta didik terdapat dua motivasi penting dalam berperilaku. Yang pertama, motivasi eksternal. Motivasi ini bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, motivasi internal. Motivasi ini bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai atau yakini. Hal terpenting dalam hal ini adalah hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri peserta didik. Setiap guru atau pendidik selaku penuntun hendaknya menumbuh kembangkan motivasi internal dalam diri murid. Konsep penting berikutnya yang perlu kita pahami adalah posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Kedua, teman. Ketiga, pembuat merasa bersalah. Keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Guru yang baik harus menempatkan posisi kontrolnya sebagai manajer. Sebagai manajer, guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan jalan keluar atas persoalannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada pemecahan masalah dengan segitiga restitusi sehingga dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri agar dapat tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid atau peserta didik. Konsep inti selanjutnya yang perlu kita pahami adalah keyakinan sekolah atau kelas. Guru atau pendidik memiliki peran untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid atau peserta didik. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dimengerti, dipahami, serta harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selain itu, konsep inti lain yang perlu kita pahami juga adalah mengenai segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Pendidik atau guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah adalah untuk menghasilkan murid atau peserta didik
yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, koneksi materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu materi filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Koneksi materi budaya positif dengan filosofi KHD. Penerapan budaya positif di sekolah sangat membantu untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi KHD, yakni pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Koneksi materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif akan terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif dan reflektif, serta melaksanakan semua perannya, yakni sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, menjalin kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Budaya positif akan terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dilaksanakan secara bersama. Koneksi materi budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diharapkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, serta berpihak pada murid. Visi guru penggerak akan terwujud melalui pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil belajar Pancasila. Selanjutnya, bagian refleksi dengan pertanyaan, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Hal di luar dugaan dan menarik bagi saya dalam proses pembelajaran ini adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata pemberian penghargaan berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, serta bersifat menghukum. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Keseluruhan konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri dan diwujudkan pula dalam tindakan serta dibagikan atau diimbaskan pada rekan sejawat di sekolah. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan, yaitu sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani semua masalah menggunakan segitiga restitusi. Modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda. Saya menangani siswa yang sering bolos saat guru berhalangan masuk kelas. Saya menangani permasalahan ini dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu dengan cara menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya adalah sangat bahagia dan bersukacita karena mampu mengajak dialog bersama siswa yang bermasalah, di mana saya menjadi lebih dekat secara pribadi bersama siswa. Siswa merasa lebih tersentuh dan melakukan perubahan perilaku ke arah yang positif. Selain itu, saya merasa termotivasi untuk menerapkan
menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah di kelas dan sekolah saya, serta terus memperbaiki diri sesuai nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah mulai munculnya motivasi internal pada diri murid dalam melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercayai atau yang diyakini. Hal yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya ketika itu adalah saya selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman, konsekuensi apabila anak melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi saya selaku manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan bangga dengan diri sendiri, di mana saya menyadari betapa pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuh kembangkan rasa tanggung jawab pada diri peserta didik atau murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, tetapi saya baru menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Setelah konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini diterapkan pula di rumah sehingga menjadi kebiasaan atau karakter bagi anak saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun.